Alhamdulillahilladzi khalaqal insana syu'uban wa qabaila liyata'arafu wa ja'ala ikhtilafa alsinatihim wa alwanihim ayatan lil mutadabbirin wa amara bit ta'ayushi fi silmin wa salamin bainal mu'minina wal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hakimul ladzi jama'al quluba 'alal mawaddati wal yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamur rahmati wa sayyidul mutasami'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharu nural wi'ami wal mahabbah fil muslimina wal alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil matin fahiya wasiyatuhu lil awwalin wal akhirin. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tuan-tuan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang melimpahkan rahmatnya seluas lautan, yang mencurahkan karunia-Nya setinggi langit dan bumi. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib terlebih dahulu berpesan kepada diri khatib sendiri yang serba dhaif lagi kekurangan, dan seterusnya kepada tuan-tuan sidang jamaah yang dimuliakan Allah sekalian. Marilah kita sama-sama memperteguh takwa kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang mentadbir semesta, yang menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling bersengketa, melainkan supaya kita saling kenal mengenal, saling hormat menghormati, dan saling menebar kasih sayang. Dialah Allah, Tuhan yang menebarkan rahmatnya ke seluruh alam, memerintahkan sekalian hambanya untuk hidup dalam rukun dan damai, menjaga persaudaraan, serta menanamkan kasih sayang sesama insan. Tak lupa, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok penebar kasih, pembawa cahaya dan penyulam tali persaudaraan, beserta keluarga baginda, para sahabatnya yang setia, dan umatnya yang istiqomah meniti jejak sunnah hingga ke akhir masa. Sebagai permulaan khutbah Jumat ini, izinkanlah khatib terlebih dahulu menyampaikan seuntai pedoman hidup dan mulia yang menjadi suluh dalam kegelapan, penuntun jalan ke arah kebenaran. Pedoman itu termaktub indah dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tuan-tuan sekalian yang saling bersaudara, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang khatib bacakan sebentar tadi menjadi tanda dan pedoman besar bagi kita dalam membina hidup yang rukun dan bahagia. Dalam ayat nan mulia ini Allah menegaskan bahwasanya kita dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukanlah untuk saling berseteru, bukan pula untuk saling memandang rendah dan bermusuhan, melainkan supaya kita saling kenal mengenal, saling memuliakan, dan saling bertolong-tolongan dalam kebaikan. Orang Melayu kata, hidup takkan selamat jika tak berpegangan, adat takkan tegak jika tak bermuafakat. Maka ketahuilah tuan-tuan sekalian, segala perbedaan warna kulit, rupa paras, bahasa, adat dan budaya itu adalah sunnatullah, titah dan kehendak Allah sebagai ujian bagi hambanya. Apakah kita sanggup hidup damai dalam persaudaraan atau memilih berpecah belah karena nafsu dan perasaan? Ingatlah, Islam tidak memandang mulia pada harta dan pangkat, tidak pula pada rupa dan bangsa, tetapi pada takwa yang bersemayam dalam jiwa. Barang siapa yang dekat hatinya kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di sisinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tanah Bengkalis, tempat kita berpijak ini, adalah bumi warisan yang kaya adat, beraneka suku, berbilang budaya. Keragaman ini tuan-tuan sekalian bukanlah jurang pemisah yang menjauhkan, melainkan jembatan pemersatu yang mendekatkan seluruh hati-hati dalam persaudaraan. Sebagai anak sejati dalam wilayah rumpun Melayu, marilah kita bercermin pada sejarah negeri junjungan kita yang mulia ini. Siapa sangka
Bumi tempat kita berpijak, tanah tumpah darah yang kita kasihi ini menyimpan satu pelajaran berharga tentang makna toleransi dan muafakat. Dahulu, pada abad ke-18, datanglah seorang raja dan berdaulat, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang lebih dikenal dengan gelar Raja Kecil, putra kepada Sultan Mahmud Shah dari Johor. Dengan kuasa besar dan martabat yang tinggi, sebenarnya Baginda punya daya kuasa dan wibawa untuk memaksakan kehendaknya, menjadikan Bengkalis sebagai pusat kerajaan yang hendak dibangunnya. Namun tuan-tuan, apakah demikian yang Baginda lakukan? Tidaklah demikian adanya. Sebaliknya, Baginda Raja Kecil memilih jalan yang mulia. Beliau mengundang para tokoh agama, pemuka adat, dan suku-suku asli untuk duduk bersila dalam majelis musyawarah. Dengan hati yang sejuk dan niat yang luhur, mereka bertukar pikiran, bertukar pandangan, hingga tercapailah mufakat. Dari hasil rundingan ini, dipersetujuilah bahwa pusat kerajaan didirikan di Sabak Aur, Sungai Buantan, di tepi salah satu anak sungai Siak. Maka berdirilah sebuah kerajaan yang termasyhur, diperhitungkan kekuasaannya di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Itulah kerajaan Siak Sri Indrapura. Siapalah sangka tuan-tuan, Pulau Bengkalis yang kita cintai ini menjadi tapak awal lahirnya sebuah kerajaan besar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitulah yang diwariskan oleh sejarah, bahwa kebesaran itu lahir dari persatuan, bukan dari perpecahan, dari musyawarah, bukan dari pemaksaan, dari saling menghormati, bukan saling intimidasi. Sejarah Melayu ini telah mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya menjaga toleransi, merawat persaudaraan, dan menghargai keberagaman. Dahulu, para pemimpin adat dan ulama saling bergandengan tangan, bukan hanya dalam menjaga agama, tetapi juga dalam merawat kerukunan antar suku dan antar kaum. Mereka memahami bahwa kekuatan masyarakat tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada persatuan di tengah keberagaman. Nilai-nilai itu pula lah yang diwariskan oleh para leluhur kita. Bulat air karena pembetung, bulat manusia karena muafakat. Bahwasanya kejernihan dan persatuan hati hanya akan terwujud bila ada kesepakatan, kebersamaan, dan sikap saling menghormati perbedaan. Tuan-tuan saudara seiman, sebangsa dan setanah air, namun sungguhlah sayang beribu sayang. Nilai-nilai toleransi kian menghilang, laksana pelita dihembus angin malam, digilis oleh ego, dipudarkan oleh sikap mementingkan diri dan golongan. Tuan-tuan sekalian, cobalah kita pandang keadaan masyarakat kita pada hari ini. Semakin hari, semakin tampaklah retak pada dinding persaudaraan. Ada jiran yang tak lagi menyapa jirannya, ada saudara yang saling berpaling muka, hanya karena perbedaan kecil sahaja. Sebagian manusia lebih mementingkan kaum, kelompok, dan kepentingan diri, hingga lupa bahwa kita ini berbangsa, seagama, dan setanah air. Perselisihan yang sepatutnya bisa diselesaikan dengan bicara lembut, kini kerap berujung pada pertengkaran dan perpecahan. Rasa hormat yang dahulu menjadi sendi hidup Melayu perlahan-lahan hilang ditelan angin zaman. Ingatlah pesan para pendahulu kita. Tegak rumah karena sendi, tegak bangsa karena budi. Runtuh sendi, binasalah rumah, runtuh budi, hilanglah marwah. Andai keadaan ini kita biarkan, maka runtuhlah sendi persaudaraan, pudarlah cahaya kerukunan, malaklah harapan masa depan generasi mendatang. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, dalam keadaan yang semakin meruncing ini, marilah kita kembali menadahkan hati kepada petunjuk ilahi, kembali meniti jalan yang telah Dia bentangkan melalui firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ayat nan mulia ini ibarat pelita yang memancarkan cahaya dalam hati, mengajarkan kita bahwa hakikat iman itu bukanlah sekadar ucapan manis di bibir, bukan pula hanya tampak pada gerak-gerik ibadah di hadapan manusia, melainkan pada sejauh mana kita memelihara tali persaudaraan, menebarkan kasih sayang, dan menjaga kerukunan sesama insan.
Orang Melayu selalu berpesan, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Maka tatkala bara perselisihan mulai menyala, janganlah kita menambah api, tetapi siramlah ia dengan air sejuk dan damai. Tatkala sengketa timbul antara saudara, jadilah penyejuk di tengah panas, pemersatu di tengah retak, bukan pula menjadi bara yang menyalakan dendam. Dan apabila perbedaan datang menghampiri, hadapilah ia dengan akal yang tenang, lidah yang lembut, dan hati yang lapang. Tuan-tuan yang mulia, andai tali silaturahmi ini kita jaga, kasih sayang kita pupuk, dan perbedaan kita muliakan, maka rahmat Allah akan menaungi bumi pertiwi, kampung halaman menjadi damai, negeri bertambah tentram, dan marwah umat kembali terangkat. Setinggi pelita di puncak menara, yang sinarnya takkan pernah padam walau diterpa badai zaman. Maka marilah tuan-tuan sekalian, kita kuatkan hati kita dan teguhkan langkah kita dalam memegang titah Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat nan mulia ini mengingatkan kita bahwa kekuatan umat bukan terletak pada banyaknya harta, bukan pada luasnya tanah, bukan pula pada tingginya pangkat, tetapi kukuhnya tali persaudaraan dan teguhnya ikatan muafakat. Selama kita berpaut pada satu tali ini, saling menguatkan dan saling menghormati, insya Allah badai sebesar manapun dapat kita hadapi. Mudah-mudahan dengan sikap kita saling berpegang teguh pada ajaran agama, memelihara tari persaudaraan, dan menghidupkan semangat muafakat, negeri ini akan senantiasa damai, masyarakatnya bersatu, dan marwah umat kembali terangkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wa ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.